Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Rila Oktapera dari kelompok 5. Di sini saya dan teman saya yaitu Nur Hidayah akan menyampaikan materi tentang asbabun nuzul. Di mana secara etimologis asbabun ini adalah kata jamak dari sabab yang artinya sebab. Sedangkan nuzul artinya diturunkan. Jadi asbabun nuzul adalah sebab diturunkannya satu ayat Al-Quran. Macam-macam asbabun nuzul. Yang pertama, ta'adud al-asbab wa al-nazil wahid, yaitu berupa sebab yang hanya melatar belakangi turunnya satu ayat atau wahyu. Terkadang wahyu turun untuk menanggapi beberapa peristiwa atau sebab. Misalnya turunnya Quran surah Al-Ikhlas. Ayat di atas menurut riwayat diturunkannya berkaitan dengan beberapa sebab, yaitu dikemukakan bahwa Rasulullah sholat zuhur di waktu yang sangat panas. Di belakang Rasulullah tidak lebih dari satu saf atau dua saf yang mengikutinya. Kebanyakan di antaranya sedang tidur siang dan berdagang. Maka turunlah ayat di atas, yaitu ta'adud an-nazil wa al-asbab wahid, yaitu satu sebab yang melatar belakangi turunnya beberapa ayat. Contohnya Quran surah Ad-Dukhan ayat 10, 15, dan 16. Asbabun nuzul dari ayat tersebut adalah dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa kaum Quraisy durhaka kepada Rasulullah. Kemudian beliau pun berdoa supaya mereka mendapatkan kelaparan umum, seperti kelaparan yang terjadi pada zaman Nabi Yusuf. Alhasil mereka menderita kekurangan sampai-sampai mereka pun makan tulang. Sehingga turunlah Quran surah Ad-Dukhan ayat 10. Kemudian mereka menghadap Nabi Muhammad SAW untuk meminta bantuan. Maka Rasulullah SAW pun berdoa agar diturunkannya hujan. Akhirnya hujan pun turun, maka turunlah ayat selanjutnya, yaitu Quran surah Ad-Dukhan ayat 15. Namun setelah mereka memperoleh kemewahan, mereka pun kembali kepada keadaan semula, yaitu sesat dan durhaka. Maka turunlah ayat ini, Quran surah Ad-Dukhan ayat 16. Dalam riwayat tersebut dikemukakan bahwa siksaan itu akan turun di waktu perang Badar. Saya Nur Hidayah. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yang bernama Lia Arila Oktapera yang sebelumnya menjelaskan, dan saya akan menjelaskan tentang ungkapan-ungkapan asbabun nuzul. Ungkapan-ungkapan secara garis besar terbagi menjadi dua. Satu, sarih, yaitu jelas. Ungkapan riwayat sarih yang memang jelas menunjukkan sebab an-nuzul dengan indikasi menggunakan lafaz pendahuluan. Contoh, sebab turun ayat ini adalah. Yang kedua, muhtamilah, yaitu masih kemungkinan atau belum pasti. Ungkapan muhtamilah adalah ungkapan dalam riwayat yang belum dipastikan asbabun nuzulnya karena masih terdapat keraguan. Contoh, ayat ini diturunkan berkenan dengan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kaidah-kaidah asbabun nuzul. Kaidah terbagi menjadi dua, yaitu kaidah al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab, yang berarti ungkapan itu didasarkan pada keumuman teksnya, bukan didasarkan atas kekhususan penyebabnya. Karena bentuk seperti ini tidak mengandung kekurangan. Justru keumuman lafaz dengan kekhususan sebabnya akan menyampaikan kepada tujuan secara lebih sempurna dan efektif. Contoh kaidah pertama yaitu dalam surah An-Nur ayat 6. Kaidah kedua ini menyatakan sebaliknya, yang menjadi patokan adalah sebab khusus, bukan keumuman lafaz.
Kaidah ini berkaitan dengan permasalahan apakah ayat yang diturunkan Allah berdasarkan sebab khusus yang harus dipahami sesuai dengan lafaz keumuman ayat tersebut, atau hanya sebatas pada sebab khusus yang melatar belakangi turunnya ayat ini. Dalam masalah tersebut, terdapat perbedaan pendapat di kalangan musafir dan ahli usul fikih. Kaidah yang dipakai adalah kaidah pertama, yaitu memahami ayat sesuai dengan keumuman lafaznya, bukan karena sebab khususnya. Selanjutnya, kegunaan asbabun nuzul. Kegunaan asbabun nuzul ada 5. 1. Mengetahui hikmah dan rahasia diundangkannya suatu hukum dan perhatian syarat terhadap kepentingan umum tanpa membedakan etnik, jenis kelamin, dan agama. Yang kedua, mengetahui asbabun nuzul membantu memberikan kejelasan terhadap beberapa ayat. Yang ketiga, pengetahuan asbabun nuzul dapat mengkhususkan hukum terbatas pada sebab, terutama ulama yang menganut kaidah khusus as-sabab. Keempat, yang paling penting ialah sebab an-nuzul dapat membantu memahami apakah suatu ayat berlaku umum atau berlaku khusus. Kelima, pengetahuan tentang asbabun nuzul akan mempermudah orang yang menghafal ayat-ayat Al-Quran, serta memperkuat keberadaan wahyu dalam ingatan yang mendengarnya jika mengetahui sebab turunannya. Terakhir adalah kesimpulan. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pengetahuan tentang asbabun nuzul merupakan langkah awal untuk mengetahui peristiwa yang melatar belakangi pada saat turunnya Al-Quran. Kemudian turunlah satu atau beberapa ayat yang menjelaskan hukum pada peristiwa tersebut, atau berupa pertanyaan yang dihadapkan kepada Rasulullah SAW. Lalu turunlah satu ayat atau beberapa ayat yang di dalamnya terdapat jawabannya.